Kalian nggak sih, kalau sebenarnya ada yang aneh di kasus Vina? Kalau gitu kita ambil dari keadilan untuk Eki, ya. Karena di sini perkaranya adalah yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik, ya, target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, buat Kang Deddy Mulyadi, hasil kepentingan DNA itu nggak penting Pak Deddy Mulyadi, karena belum dipakai ke penyidikan atau hukum, karena daftar 3 DPO belum kedapatan. Ciri-cirinya seperti apa? Yang jelas ciri-cirinya ada bekas anting dan salah satu anak yang sudah dioperasi lubang antingnya. Itu ya Pak Deddy Mulyadi. Kemudian Pak Deddy, untuk kepentingan apa Bapak Deddy Mulyadi DNA tersebut? Satu. Kedua, janggalnya DNA Pak Deddy, umur yang namanya Elis itu jauh berbeda dengan saya. Saya aja kelahiran 70. Anak saya udah kerja udah gede. Setua mungkin. Kalau yang namanya kelahiran 97 dari 60, berapa tahun jarak ibu dengan kelahiran anak Pak Deddy? Berapa tahun? Berapa tahun Pak Deddy? Dari tahun 97 ke 1960 itu berapa tahun baru punya anak? Masih semudah itu, hebat yang namanya Ibu Elis Pak Deddy. Ibu Elis itu hebat karena kelahiran tahun 60 ya, baru punya anak tahun 97. Hebat, nggak ada yang lebih hebat di Indonesia Pak Deddy Mulyadi, ya. Atas dasar kepentingan apa? Untuk penyidikan siapa DNA itu? Ya, saya udah bilang jangan lakukan itu dulu, maka Anda akan keblunder sendiri. Karena apa? Saya ngotot itu berdasarkan ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Kelahiran seorang Ibu Elis itu 1960, yang sebenarnya istri Pak Cecep itu kelahiran 1960 itu yang mana Pak Deddy Mulyadi? Seorang wanita yang disebut bernama Widya melontarkan kritik yang cukup keras soal kontroversi hasil tes DNA Peggy Cianjur. Adapun polemik itu mencuat usai diungkap oleh Deddy Mulyadi. Widya sendiri selama ini memang cukup vokal mengkritisi kasus pembunuhan Vina Cirebon. Salah satunya yang disorot adalah soal tes DNA Peggy Cianjur. Adapun yang dipersoalkan Widya adalah catatan hasil tes DNA itu. Tercantum seorang ibu kelahiran tahun 1960. Ia menuding bahwa hasil tes DNA itu legitimatif untuk kepentingan politik Deddy Mulyadi demi menggait suara di Jawa Barat di tengah kasus yang saat viral ini. Sudah saya sentil sebelumnya, jangan dulu dilakukan tes DNA. Kalau yang 7 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah bebas, kemudian ada jalan keluar, baru silahkan lakukan tes DNA, kata Widya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Sebetulnya Kang Deddy fokus aja sama 7 terpidana, bantu pengajuan PK, melaporkan itu Rudiana. Gak usah ngurusi Peggy Cianjur, biarkan saja, lepaskan saja. Oh, jika Peggy Cianjur dipanggil oleh pihak kepolisian atau diperiksa pihak kepolisian, kalau dia tidak bersalah pasti akan dilepas. Jika dia bersalah pasti akan ditahan. Sudahlah, sampai memberi fasilitas pengacara segala. Maaf Kang Deddy, fokus saja sama 7 terpidana, dan bila perlu ungkap siapa pelaku, bantu keluarga Vina. Dia lebih miskin, kasihan ya, dibandingkan sama keluarga Mang Cecep. Itulah Kang Deddy, fokus sama 7 terpidana saja ya, nggak usah klarifikasi begini, ngasih sayembara 300 juta tentang keaslian tes DNA. Sudahlah, ngapain
Lapaskan saja si PG Cianjur. Oke? Kang Deddy Mulyadi dan tim pengacara Paradi kembali mendatangi Rutan Bandung untuk menemui 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Turut hadir dalam kunjungan siang itu para keluarga terpidana. Kedatangan mereka bertujuan untuk melengkapi berkas yang akan diajukan sebagai novum peninjauan kembali alias PK. Ada beberapa hal yang kami pastikan terkait langkah hukum untuk membebaskan atau mengajukan PK, kata pengacara para terpidana, Jutek Bongso. Hasil beberapa banyak kejanggalan yang kesimpulan akhirnya adalah para terpidana tidak bersalah. Untuk membuktikan itu, semua pihaknya akan menggunakan langkah hukum dengan mengumpulkan berbagai alat bukti untuk diajukan sebagai novum. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Jangan mentang-mentang mau jadi calon gubernur, woi. Melindungi orang-orang yang dicurigai. Ya. Walaupun dia mirip, bisa aja ditulis di situ. Emang dia tahu kalau ada orang dia itu udah dikenal lebih dulu di rumah sakit dari penyidikan. Sekarang gini saya tanya loh. Gue ngupload pemberitaan 2016 lalu. Kenapa lo blokir? Hah? Saya tulis di caption di situ. Ya kan? 2016 belum ada yang namanya COVID-19. Kenapa penyidik mengantarkan visum ke rumah sakit almarhumah Pina pada pakai masker semua, bahkan pakai topi sampai segini, cuman biji matanya doang. Emangnya ngantar teroris? Emangnya mau menyelesaikan yang namanya geganah peledakan bom? Seharusnya kalian sadar. Kalau saya upload 2016 lalu itu, sedikit saja kalian memperhatikan. Siapa polisi-polisi yang berdiri menjaga, mengawal visumnya Pina di depan pintu itu? Gestur tubuhnya ada di situ. Parpir loh kalau komen. Kenapa kalian gak suka dengan postingan saya? Saya udah ambil contohkan sedikit pada waktu di yang namanya di-upload 2016 lalu. Kita belum ada COVID-19. Kenapa semua polisi pakai masker, bahkan ditutup semua mukanya, hanya biji matanya doang yang dilihat. Tapi postur tubuhnya tidak bisa. Ya kan? Kenapa? Maksud dan tujuan saya, sedikit saya kasih gambaran kalian di TikTok. Cermati. Kasus Pina yang mengawal visum itu siapa aja. Postur tubuhnya para anggota pejabat itu tahu. Kehebohan mewarnai kasus Vina Cirebon dengan terungkapnya identitas PG Cianjur melalui tes DNA. Berdasarkan hasil tes DNA, PG Cianjur sudah dipastikan sebagai anak kandung pasangan Cecep dan Elis. Hasil tes DNA itu berhasil membantah isu yang beredar luas bahwa ia adalah anak mantan Bupati Cirebon. Sayangnya, meski hasil tersebut sudah keluar, tidak juga memberikan kepuasan bagi publik. Disinyalir bahwa masih adanya kejanggalan salah satu sosok Ibu Widya. Ia adalah sosok yang menegaskan tidak percaya tentang hasil tes DNA PG Cianjur. Widya mencurigai bahwa Bapak Cecep, memiliki jejak digital yang sangat mungkin untuk diungkap. Jika dalam beberapa tayangan di sosial media banyak fakta yang mengungkap bahwa Pak Cecep tak memiliki motor, Widya membeberkan pendapat lain. Sedangkan yang namanya Cecep itu punya motor, jejak digital itu tidak akan yang hilang, katanya. Jadi sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.